Selamat datang di ruang tengah malam. Malam ini, ada sebuah kisah tentang cinta yang datang di waktu dan tempat yang tidak pernah terduga. Tentang seorang janda kaya yang kesepian, seorang supir sederhana yang setia, dan sebuah rasa yang tumbuh diam-diam, melawan luka masa lalu dan batas yang seharusnya tidak dilewati. Seberapa besar harga yang harus dibayar demi cinta yang tulus? Sebelum cerita dimulai, tulis di komentar, kamu menonton dari kota mana? Jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah lainnya di ruang tengah malam. Untuk kalian yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar, hatinya tenang, dan selalu dalam perlindungan Allah yang Maha Baik. Selamat menikmati ceritanya. Namaku Sinta. Seorang perempuan berusia 28 tahun yang baru saja melewati fase paling gelap dalam hidupku. 2 tahun lalu, suamiku pergi meninggalkanku begitu saja. Hari itu, perasaanku seolah ikut terkubur bersama semua kenangan yang pernah kami bangun. Sejak saat itu, aku lebih sering menghabiskan malam dengan bekerja, hanya agar pikiranku tidak punya waktu untuk merasa. Aku tinggal di sebuah rumah besar peninggalan keluarga, ditemani sunyi yang terlalu sering berisik dalam kepala. Untungnya, aku punya satu orang yang selalu siap membantu. Ia adalah Arga, lelaki berusia 24 tahun yang bekerja sebagai supir sejak setahun lalu. Sopan, sangat perhatian, dan selalu siap kapan saja aku membutuhkan bantuan. Namun selama ini aku menjaga jarak. Aku tidak ingin ada siapapun masuk lagi ke hidupku, apalagi ke hati yang sudah patah dan sulit diperbaiki. Malam itu, hujan turun sejak sore, membuat udara terasa lebih dingin dari biasanya. Aku baru pulang dari kantor saat mobil berhenti di halaman rumah. Arga memayungiku dengan sigap, membuatku merasa sedikit nyaman meski aku tak menunjukkannya. Begitu aku masuk ke dalam rumah, aku melihat sejenak ke taman belakang yang basah dan gelap. Ada sesuatu dalam hatiku yang terasa berat. Rindu. Tapi aku tidak tahu rindu pada apa. Arga menatapku sesaat, seolah ingin mengatakan sesuatu, namun ia menahan diri. Aku berjalan masuk ke ruang tamu tanpa banyak bicara. Namun sebelum aku naik ke kamar, ia memanggil dengan suara ragu. Nyonya Sinta, bolehkah saya berbicara sebentar? Aku berhenti. Tatapannya terlihat berbeda malam ini. Ada sesuatu yang ia sembunyikan. Aku mengangguk pelan dan duduk di sofa. Arga berdiri di depanku, kedua tangannya saling menggenggam seperti sedang menahan gugup. Ada seseorang yang ingin bertemu dengan Nyonya, katanya. Aku mengerutkan kening, bingung dan sedikit waspada. Tidak banyak orang yang tahu tempat tinggalku sekarang. Siapa? Tanyaku cepat. Arga menarik napas panjang. Seseorang dari masa lalu Nyonya. Katanya ia punya sesuatu yang sudah lama hilang. Dek. Hatiku seperti disambar petir. Seketika bayangan tentang masa lalu yang ingin kuhapus mendadak kembali dengan jelas. Malam ini, semuanya berubah. Dan entah kenapa, aku merasakan sesuatu yang sudah lama tidak pernah ada di dalam diriku. Takut. Dan juga harapan. Aku berdiri dari sofa dengan jantung yang bergemuruh. Ada banyak kemungkinan yang langsung memenuhi kepalaku. Nama demi nama bermunculan. Namun hanya satu yang membuat napasku terhenti beberapa detik. Bayangan tentang lelaki yang dulu pernah bersumpah tidak akan pernah meninggalkanku. Aku memandang Arga. Dia siapa? Suaraku terdengar lebih tegas dari yang kurencanakan. Arga menunduk sejenak sebelum menjawab. Ia menunggu di teras belakang. Aku merasa kakiku mendadak dingin. Mengapa harus di sana? Tempat aku terakhir kali melihat bayangan suamiku pergi. Tempat semua luka itu bermula. Namun aku terlalu penasaran untuk menolak. Aku berjalan melewati lorong panjang menuju pintu kaca ke arah teras. Hujan masih turun, menimbulkan suara rintik yang memukul atap rumah. Lampu kuning redup menyinari halaman basah yang terlihat sepi. Aku membuka pintu itu perlahan. Dan di sana, tidak ada siapa-siapa. Teras kosong. Hanya angin malam berembus dan aroma tanah basah yang menyapa. Aku menoleh pada Arga yang kini berdiri di belakangku. Kamu bilang ada orang.
Tapi bahkan bayangan pun tidak ada. Arga tampak bingung. Ia melangkah ke depan, memastikan dengan kedua matanya. Namun seketika ia menemukan sesuatu di atas meja kecil dekat kursi rotan. Sebuah kotak kayu kecil berwarna coklat tua, tertutup rapat dengan simpul tali kusut. Aku terpaku. Arga mengambil kotak itu lalu menyerahkannya kepadaku. Tanganku bergetar ketika menyentuh permukaan kayu yang dingin. Ada sesuatu yang sangat familiar tentang kotak itu. Sangat familiar, hingga tubuhku menolak untuk percaya. Ini milik suamiku. Aku yakin sekali. Kotak itu adalah satu-satunya benda yang ia simpan dengan penuh rahasia. Aku pernah bertanya, namun ia hanya menjawab singkat bahwa kotak itu menyimpan hal yang masih menunggu saat tepat untuk diungkap. Dan aku tidak pernah melihatnya lagi sejak ia pergi. Arga memperhatikan ekspresiku yang kehilangan kata. Nyonya, apakah ini benar-benar milik orang dari masa lalu itu? Aku mengangguk pelan. Napasku tercekat. Ya, ini milik seseorang yang seharusnya tidak akan pernah kembali ke hidupku. Untuk pertama kalinya setelah 2 tahun, hatiku kembali terasa sesak. Bukan karena luka itu belum sembuh, tapi karena aku ingin tahu apa yang ada di dalam kotak ini. Namun sebelum aku berani membukanya, terdengar suara telepon rumah berdering dari dalam. Aku dan Arga saling menatap. Ada ketegangan yang sama di mata kami. Telepon itu terus berbunyi, menunggu seseorang menjawab. Malam ini, ternyata baru permulaan. Aku berjalan masuk dengan langkah yang tidak sepenuhnya stabil. Nada dering telepon terdengar nyaring, menembus setiap dinding rumah seolah sengaja ingin membuatku gelisah. Arga mengikutiku dari belakang tanpa suara. Namun kehadirannya membuatku sedikit merasa aman. Telepon itu berhenti beberapa detik, lalu berdering lagi. Seolah tahu aku belum menjawab karena takut. Aku menelan ludah, menarik napas panjang, lalu mengangkat gagang telepon. Halo, suaraku terdengar hampir bergetar. Tidak ada jawaban. Hanya suara napas yang berat dan lambat di seberang sana. Suara itu seperti sebuah kenangan buruk yang tidak ingin kuingat lagi. Aku menegang, jemariku menggenggam gagang telepon semakin erat. Siapa? Tanyaku dengan suara lebih tegas. Suara berat itu akhirnya berbicara. Sinta. Aku terdiam. Jantungku berdetak tidak biasa. Nama itu keluar dari mulut seseorang yang dulu pernah bersumpah setia padaku. Suamiku. Bagaimana ia bisa tahu tempatku sekarang? Kenapa ia kembali setelah menghancurkan segalanya? Aku mencoba menahan emosi yang tiba-tiba menyerang dadaku. Ada yang harus kamu ketahui, katanya pelan. Aku menutup mata sejenak. Suaranya masih sama. Hangat yang dulu kurindukan. Tetapi kini berubah menjadi sesuatu yang sulit kupercaya. Apa? Tanyaku singkat. Aku sudah lama mencarimu. Dan aku meninggalkan sesuatu di teras belakang. Itu untukmu. Buka kotak itu, Sinta. Kamu akan tahu semuanya. Aku menatap kotak kecil itu yang masih kugenggam di tangan. Rasanya seperti benda itu memiliki denyut hidupnya sendiri. Aku tidak mau membuka apapun dari masa lalu. Ucapku lirih. Suara di telepon hening selama beberapa detik. Lalu ia berkata, kalau kamu tidak membukanya, kamu tidak akan pernah tahu kenapa aku pergi. Hatiku seperti dihantam sesuatu yang tak terlihat. Kenapa aku merasa takut pada kebenaran yang selama ini justru aku cari? Dan satu hal lagi, suaranya merendah, terdengar seperti bisikan di telingaku. Jangan percaya siapapun di sekitarmu malam ini. Bahkan orang yang paling kamu percaya. Langsung setelah itu, telepon terputus. Aku terpaku. Kata-katanya menggantung di udara seperti kabut yang menutup pandangan. Aku menoleh perlahan ke arah Arga yang berdiri tidak jauh dariku. Ia menatapku dengan raut khawatir. Siapa yang menelpon Nyonya? Aku tidak langsung menjawab. Suaranya tadi masih terngiang di kepalaku. Jangan percaya siapapun di sekitarmu. Bahkan orang yang paling kamu percaya. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Entah kenapa,
Untuk pertama kalinya sejak mengenal Arga, aku merasa jantungku menolak untuk sepenuhnya tenang di dekatnya. Malam ini semakin panjang, dan setiap detiknya membawa misteri baru yang bisa mengubah segalanya. Hening menyelimuti ruangan setelah telepon terputus. Aku menatap Arga dengan tatapan yang sulit kupahami sendiri. Di satu sisi, aku ingin percaya padanya. Ia telah sangat membantu selama ini. Namun kata-kata yang baru saja kudengar membuat semuanya goyah. Arga melangkah mendekat. "Nyonya Sinta, apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang menelpon?" Aku mencoba mengatur napasku. Seseorang yang mengatakan bahwa ia mengenal masa laluku. Ia menyuruhku membuka kotak ini. Arga menatap kotak kayu di tanganku, dan entah kenapa, aku melihat sesuatu di ekspresinya. Bukan kaget, lebih seperti cemas. Atau mungkin aku hanya terlalu sensitif malam ini. "Aku akan memanggil Pak Jaya dari keamanan komplek. Kita butuh bantuan jika terjadi sesuatu," kata Arga cepat. Aku mengangguk. Tapi saat Arga mengambil ponselnya dari saku, tiba-tiba layar ponsel itu mati. Ia mencoba menekan tombol berulang kali, tapi ponsel itu tidak menyala sama sekali. "Aneh, padahal tadi masih menyala," gumamnya. Instingku langsung bereaksi. Hujan. Telepon misterius. Ponsel mati. Kotak dari masa lalu. Terlalu banyak kebetulan dalam satu malam. Aku melangkah menjauh, merasa perlu menjaga jarak sedikit. Arga menatapku dengan bingung. "Nyonya, apakah kamu baik-baik saja?" Aku terdiam sejenak sebelum menjawab. "Besok saja kita urus semuanya. Aku ingin beristirahat." Arga terlihat ingin mengatakan sesuatu, namun ia mengurungkan niatnya. Ia hanya mengangguk pelan. "Jika Nyonya membutuhkan sesuatu, saya ada di bawah." Aku melangkah naik ke lantai 2 tanpa menoleh. Tapi sebelum aku masuk kamar, aku sempat melihat bayangan Arga di bawah. Terdiam, seperti sedang memikirkan sesuatu yang ia sembunyikan. Aku masuk ke kamar dan menutup pintu. Punggungku menyandar pada kayu itu. Napasku berat. Pikiran kacau. Aku menatap kotak kayu yang masih kugenggam. "Apa yang kamu sembunyikan dariku?" bisikku pelan. Di luar, suara petir menggelegar, membuat seluruh rumah bergetar pelan. Aku duduk di tepi tempat tidur dan menatap kotak itu lebih lama. Ada keinginan kuat untuk membukanya, tetapi juga ketakutan yang sama besarnya. Lalu aku memperhatikan sesuatu. Ada goresan kecil di bawah kotak itu. Aku mendekatkan pandangan. Itu sebuah tulisan, terukir lembut. "Untukmu, saat kau siap menghadapi kebenarannya." Tangan kiriku gemetar. Air mataku menetes tanpa kusadari. Aku tidak tahu apa yang lebih menakutkan. Isi kotak ini, atau kenyataan bahwa aku masih berharap pada seseorang yang telah menghancurkan hidupku. Malam ini, aku mulai kehilangan kemampuan untuk membedakan mana ketakutan dan mana kerinduan. Dan itu lebih berbahaya dari apapun. Aku memandangi kotak itu cukup lama sampai hujan di luar mulai mereda. Suasana semakin sunyi, dan kesunyian selalu menjadi musuh terburuk bagi pikiranku. Namun aku tidak bisa membiarkan rasa penasaran membunuhku perlahan. Aku mengambil napas dalam, lalu perlahan melepaskan simpul tali yang mengikat kotak tersebut. Jemariku terasa kaku, seolah tahu bahwa apapun yang ada di dalamnya bisa mengubah hidupku lagi. Simpul terlepas. Kotak kayu itu kini siap dibuka. Aku memegang tutupnya, menarik sedikit. Namun saat aku mencoba membuka, tutup itu tidak bergerak. Aku mengerahkan lebih banyak tenaga. Tetap tidak terbuka. Seolah ada kunci yang tidak terlihat mengikatnya. Aku mengusap permukaan kotak itu lagi. Mencari celah. Mencari sesuatu yang bisa membantuku membukanya. Tidak ada. Hanya kayu yang tampak biasa. Tapi jelas ini bukan kotak biasa. Aku frustasi. "Kenapa kamu tidak mau membukaku?" gumamku. Tiba-tiba terdengar ketukan pelan dari pintu kamar. Aku sontak terdiam. Satu ketukan, lalu dua ketukan.
Tidak ada suara lain. Aku mendekat perlahan dengan hati yang waspada. Aku membuka pintu sedikit. Arga berdiri di sana dengan wajah pucat, seakan baru saja melihat sesuatu yang menakutkan. "Sinta, kita tidak aman di sini." Suaranya rendah dan terburu-buru. Aku langsung menegakkan tubuh. "Apa maksudmu?" Arga melihat sekeliling lorong sebelum mendekatkan wajahnya padaku. Saya mendengar langkah seseorang di halaman belakang. Dan pagar rumah seperti tadi ada yang memaksa membukanya. "Dek." Aku menoleh ke arah jendela dengan rasa takut yang tiba-tiba naik ke tenggorokan. Rumahku dikelilingi tembok tinggi. Tidak sembarang orang bisa masuk tanpa diketahui. Arga melanjutkan. "Saya sudah mengeceknya. Tapi tidak ada siapa-siapa. Seolah orang itu menghilang." Aku memegang gagang pintu semakin erat. Tadi juga teras kosong. Tapi ada yang meninggalkan kotak ini. Arga menatap kotak itu lalu menatapku lagi. Kotak itu. Saya tidak suka perasaan saya tentang benda itu. Aku terdiam. Kata-kata suamiku di telepon kembali melintas. "Jangan percaya siapapun di sekitarmu." Aku menatap Arga dengan tatapan yang penuh tanda tanya. "Kenapa kamu begitu ingin aku menjauh dari kotak ini?" Arga terlihat terkejut. "Saya hanya tidak ingin Nyonya dalam bahaya." Aku menelan rasa curiga yang masih berputar dalam kepala. Malam ini terlalu banyak yang tidak masuk akal. Dan aku terjebak di tengah misteri yang belum jelas musuh dan sahabatnya. Arga menghela napas. "Besok pagi, kita bawa kotak itu ke seseorang yang bisa membukanya. Sekarang Nyonya harus istirahat." Namun aku tahu satu hal. Aku tidak akan bisa tidur malam ini. Aku memeluk kotak itu erat. Seolah itu satu-satunya petunjuk untuk memahami alasan kenapa hidupku dihancurkan 2 tahun lalu. Di luar, angin kembali berhembus kencang. Dan aku merasakan sesuatu. Ada seseorang. Atau sesuatu. Sedang memperhatikan rumah ini dari kegelapan. Malam semakin menegangkan. Dan jawabannya mungkin sudah berada tepat di tanganku. Aku kembali duduk di tepi ranjang dengan kotak misterius itu di pangkuanku. Arga pamit turun ke lantai bawah lagi. Katanya ia akan berjaga sampai pagi. Tapi entah kenapa, kata-kata suamiku terus menghantuiku. "Jangan percaya siapapun di sekitarmu." Aku menarik napas panjang. Mencoba menenangkan diri. Namun saat aku hampir memejamkan mata, terdengar sesuatu dari luar jendela. Sret-sret. Seperti gesekan langkah seseorang melewati dinding rumah. Aku membeku. Hujan memang sudah hampir berhenti. Jadi suara itu terdengar sangat jelas di tengah malam yang sunyi. Aku mendekati jendela perlahan. Tirai kutarik sedikit. Halaman belakang terlihat gelap dan basah. Lampu taman hanya satu yang menyala. Itu pun redup. Seolah sewaktu-waktu bisa padam. Aku menunggu beberapa detik. Tidak ada apa-apa. Namun saat aku hendak menutup tirai kembali, suara itu muncul lagi. Sret. Lebih dekat. Jantungku berdetak lebih keras. Aku menahan napas, mencoba mendengarkan lebih jelas. Dan tiba-tiba, tok. Aku menjerit kecil. Ada sesuatu yang mengetuk kaca jendela. Bukan ketukan pelan seperti manusia sopan, tapi seperti seseorang menekan jendela dengan jari yang keras. Aku mundur selangkah, lalu 2 langkah. Mataku tidak berkedip memandangi kaca itu. Tidak ada yang terlihat. Aku ingin memanggil Arga, tapi aku terlalu takut untuk bersuara. Lalu sesuatu muncul. Bukan wujud manusia. Hanya benda kecil. Sebuah kertas yang ditempelkan dari luar jendela. Pelan. Namun sangat jelas terlihat dalam lampu redup. Aku merinding saat melihat tulisan di kertas itu. "Buka kotaknya." Sebelum semuanya terlambat, tanganku bergetar. Bibirku mengeluarkan bisikan lirih yang bahkan tidak memahami dirinya sendiri. Siapa yang menulis itu? Kenapa tahu aku sedang memegang kotak ini? Kenapa bisa tepat di jendela kamarku? Aku menelan rasa takutku. Mengambil kertas itu dengan hati-hati.
Belum sempat aku berpikir lebih jauh, terdengar suara langkah kaki cepat dari tangga. Arga muncul di depan pintu kamar dengan napas terengah. Saya mendengar teriakan. Apa yang terjadi? Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya menunjukkan kertas itu. Arga mengambil dan membacanya. Wajahnya memucat. Ini tidak baik, katanya. Aku berusaha kuat. Arga, ada yang mengawasiku. Ada yang tahu tentang kotak ini. Dan suamiku menghubungiku untuk memperingatkan. Arga terdiam. Ia terlihat memikirkan sesuatu yang berat. Lalu ia berkata pelan, "Jika kotak itu tidak bisa dibuka sekarang, berarti ada sesuatu yang menahannya. Sesuatu yang hanya bisa dibuka oleh orang yang tahu rahasianya." Aku mengangguk. Suamiku. Arga memandangku dalam. "Kamu harus bertemu dengannya." Sekujur tubuhku seperti membatu mendengar itu. Bertemu dengan lelaki yang telah meninggalkanku. Di malam yang dipenuhi misteri. Aku tidak tahu apakah ini awal dari jawaban, atau awal dari mimpi buruk yang lebih besar. Perkataan Arga bahwa aku harus bertemu dengan suamiku membuat tubuhku langsung menegang. Setelah semua luka yang ia tinggalkan, setelah 2 tahun aku berusaha mati-matian membangun diri lagi. Kini ia kembali, membawa misteri yang mengancam ketenangan kecil yang baru saja mulai tumbuh. Aku duduk di tepi ranjang, berusaha berpikir jernih. Namun suara angin yang menabrak dinding rumah seperti memaksa otakku semakin kacau. Bagaimana aku bisa bertemu dengannya? Dia bahkan tidak mengatakan di mana dia berada. Ucapku. Arga menatapku serius. Ia meninggalkan petunjuk. Telepon. Kotak ini. Seseorang datang ke halaman rumah. Aku menggeleng pelan. Aku tidak tahu apakah dia masih orang yang sama. Arga mendekat 1 langkah. Kalau dia berbahaya, saya tidak akan membiarkan Nyonya sendirian. Sekilas, ucapannya membuatku merasa terlindungi. Tapi ada sesuatu dalam kalimat itu yang membuatku sedikit bertanya. "Kenapa kamu begitu peduli, Arga?" tanyaku pelan. Arga terdiam. Bibirnya bergerak, namun seolah ia menahan kata yang seharusnya keluar. Tatapannya berubah menjadi lebih lembut. Tapi kemudian ia memalingkan wajah. "Saya hanya menjalankan tugas saya," jawabnya akhirnya. Terlalu cepat. Terlalu defensif. Aku memperhatikan gerak tubuhnya. Ada sesuatu yang ia simpan. Sesuatu yang membuat jawaban itu terasa tidak jujur. Arga kemudian memberi isyarat agar aku duduk. Ia berjalan mendekati jendela, memeriksa luar rumah sekali lagi. "Saya akan tetap berjaga. Jika terjadi sesuatu, saya akan langsung naik." Aku mengangguk. Ia lalu menutup pintu kamar dan kembali ke bawah. Aku kembali berdua dengan rasa takutku sendiri. Aku menatap wajahku yang memantul di kaca lemari. Mata yang lelah, hati yang rapuh. Tapi aku tidak bisa bersembunyi selamanya dari masa lalu yang menuntut jawaban. Aku memegang kotak itu lagi, mengusap goresan ukiran di bawahnya. "Untukmu. Saat kau siap menghadapi kebenarannya." Aku mencoba memikirkan kata-kata suamiku sebelum ia pergi. "Kau harus percaya. Suatu hari kau akan membutuhkannya, Sinta." Saat itu aku menertawakan ucapannya. Kini aku malah mencemaskannya. Aku berdiri, membuka laci meja kerja di sebelah tempat tidur. Di sana ada foto terakhir kami bersama. Aku tidak pernah berani membuangnya. Kata orang, waktu akan menyembuhkan. Tapi nyatanya, luka tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu saat yang tepat untuk kembali terasa. Aku menyentuh foto itu. Dan tiba-tiba, aku melihat bayanganku sendiri di kaca lemari berubah menjadi siluet hitam di belakangku. Aku terkejut dan menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Aku mendekat ke kaca. Jantungku hampir berhenti. Di kaca itu kini ada tulisan samar. Seperti goresan jari di permukaan yang berkabut. "Kembali. Sebelum semuanya terlambat." Aku mundur dengan napas memburu. Tidak. Ini bukan kebetulan. Bukan ilusi.
Seseorang benar-benar ada di rumah ini. Aku menatap pintu kamar. Ia tertutup rapat. Namun mendadak, terdengar suara gesekan dari luar lorong. Langkah pelan yang tidak bisa kukenali berasal dari siapa. Dan aku tahu satu hal. Aku harus bertahan sampai misteri ini terungkap. Jika tidak, mungkin aku tidak akan pernah sempat mengetahui kebenarannya. Suara langkah di luar kamar semakin jelas. Pelan, namun penuh tekanan. Seperti seseorang yang sengaja berjalan lambat agar aku mendengar setiap gesekan sepatunya dengan lantai. Aku menahan napas. Telapak tanganku mulai berkeringat. Aku tidak tahu apakah itu Arga atau seseorang lain. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamar. Aku bisa merasakan kehadiran di balik kayu pintu yang membuat bulu kuduku berdiri. Tidak ada suara. Tidak ada ketukan. Hanya diam yang mencekam. Aku mencoba mengumpulkan keberanian. Arga, itu kamu. Tidak ada jawaban. Aku mendekat satu langkah. Masih diam. Aku meletakkan tangan di gagang pintu dengan hati-hati. Jika memang ada yang ingin masuk, aku harus bersiap. Aku menarik gagang itu perlahan. Ceklek. Pintu terbuka sedikit. Lorong gelap. Tidak ada siapa-siapa. Aku menelan ludah. Ketegangan di dadaku semakin kuat. Aku membuka pintu lebih lebar dan memeriksa kiri dan kanan. Kosong. Tapi saat aku menatap ke lantai, ada jejak kaki basah yang memanjang di sepanjang koridor. Jejak itu datang dari arah jendela di ujung lorong dan berhenti tepat di depan pintu kamarku. Aku bergidik. Itu berarti seseorang sudah berada di dalam rumah sejak sebelum aku mendengar langkah pertama tadi. Aku mengikuti jejak itu dengan pandangan. Air menetes dari setiap bekas pijakan, seolah seseorang baru keluar dari tempat yang sangat basah. Kolam belakang. Aku menoleh cepat menuju tangga. Arga, panggilku. Tidak ada jawaban. Aku memanggil lagi. Arga, kamu di mana? Tetap hening. Aku merasakan ketakutan merayap hingga tengkuk. Aku harus mencari Arga. Jika ia terluka atau terjadi sesuatu, aku tidak boleh tinggal diam. Aku turun tangga dengan cepat namun tetap hati-hati. Setiap langkah terasa seperti gema yang terlalu nyaring. Begitu sampai di lantai bawah, aku melihat pintu ruang tamu terbuka sedikit. Lampu ruang tengah mati. Hanya cahaya dari lampu beranda yang masuk samar. Arga. Suaraku mulai bergetar. Aku melangkah mendekat. Pintuku dorong pelan. Dan aku melihatnya. Arga terduduk di lantai dekat sofa. Nafasnya terengah-engah. Kemejanya robek di bagian lengan. Dan dari sana menetes air yang banyak. Ia mendongak dengan mata penuh ketakutan. Dia ada di sini. Aku langsung mendekatinya. Siapa yang kamu lihat? Arga menatapku tanpa berkedip. Seakan yang ia lihat terlalu sulit untuk dijelaskan. Suamimu, jawabnya pelan. Tubuhku langsung membeku. Ruangan seolah berhenti bergerak. Jantungku serasa jatuh ke dasar perut. Aku melihat dia berdiri di taman belakang. Kata Arga lagi. Ia menatapku, tanpa ekspresi. Lalu menghilang di tengah hujan. Aku terdiam dalam ketakutan yang baru saja berubah bentuk. Ini bukan hanya tentang masa lalu yang kembali. Ini tentang sesuatu yang mungkin tidak seharusnya ada. Arga memegang lenganku. Kita harus pergi dari rumah ini. Aku menggeleng. Tidak. Aku tidak bisa pergi tanpa mengetahui kebenaran. Aku menatap Arga. Bawa aku ke tempat kau melihat dia terakhir. Arga menelan ketakutannya. Ia mengangguk pelan. Dan kami pun bersiap. Menembus malam yang kini menjadi saksi dari misteri yang semakin gelap. Malam ini, bukan hanya masa lalu yang kembali, tapi sesuatu yang seharusnya sudah hilang, kini menuntut diperhatikan. Malam itu terasa jauh lebih panjang dari biasanya. Salsa duduk di ruang tamu, hanya ditemani suara detak jam dinding. Ia berkali-kali menatap pintu depan, padahal ia tahu, Haris tak akan kembali malam ini.
Setelah semua pengakuan dan luka itu mencuat ke permukaan, Haris pasti butuh waktu untuk menata dirinya. Sementara di halaman depan, Aldo belum beranjak. Ia masih duduk di atas motor, memegang helm di pangkuan, menatap rumah itu dengan perasaan campur aduk. Dalam hatinya, ia tahu, sekali Salsa membuka pintu hatinya kembali, semuanya akan berubah. Dan ia tidak ingin menjadi sekadar persinggahan. Beberapa menit kemudian, Salsa membuka pintu dan melangkah keluar. "Masih di sini?" tanyanya pelan. Aldo mengangguk, mencoba tersenyum. "Saya cuma memastikan Bu Salsa baik-baik saja." Salsa menatap matanya, tatapan yang dulu hanya ia berikan pada suaminya. "Terima kasih untuk malam ini, Du. Terima kasih sudah membuat aku merasa hidup lagi." Aldo menunduk, menahan degup jantung yang seolah kehilangan kontrol. "Saya cuma mau Bu Salsa bahagia. Itu saja." Ada jeda yang panjang dan penuh makna. Lalu Salsa mendekat, hanya satu langkah memisahkan mereka. Meski ia tak menyentuh Aldo, kedekatan itu cukup membuat hati mereka saling bicara. "Kalau bahagia itu datang dari kamu," bisik Salsa nyaris tak terdengar. Aldo terdiam. Matanya membulat pelan. Ia ingin menjawab, tapi kata-kata seolah macet di tenggorokan. Salsa tersenyum tipis, senyum yang menyimpan luka tapi juga harapan baru. "Selamat malam, Du," ujarnya sebelum berbalik menuju pintu. Tapi sebelum ia sempat melangkah, Aldo akhirnya menemukan suaranya. "Bu Salsa," panggilnya. Ia menoleh. Aldo menatapnya mantap. "Kalau saya boleh memilih, saya ingin jadi alasan ibu tersenyum setiap hari." Kata-kata itu jatuh seperti pelukan hangat di malam yang dingin. Dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, Salsa menangis bukan karena sakit, tetapi karena seseorang mengingatkan bahwa ia masih pantas dicintai. Pintu rumah pun tertutup. Namun sebuah pintu lain baru saja terbuka di hati keduanya. Keajaiban itu sudah mulai bekerja. Esok paginya, Salsa bangun dengan perasaan yang sulit ia jelaskan. Ada takut, ada bahagia, ada rasa baru yang mulai tumbuh namun masih ia tutupi dalam-dalam. Ia belum siap. Belum siap untuk membuang masa lalu begitu saja. Belum siap untuk menerima masa depan yang belum pasti. Namun pikiran tentang Aldo terasa seperti cahaya kecil yang menembus kamar hatinya yang gelap selama ini. Di ruang tamu, Haris sudah menunggu. Matanya sembab, wajahnya kusut, seolah semalam adalah mimpi buruk yang tak ingin ia ulang. "Aku salah, Sa," ucap Haris lirih. Aku terlalu banyak kehilanganmu. Dan ketika aku sadar, aku malah menyalahkanmu." Salsa tidak langsung menjawab. Ada luka yang masih segar, terlalu dalam untuk diobati dengan kata-kata maaf. "Aku janji akan berubah," lanjut Haris. "Beri aku kesempatan, Sa, untuk jadi suami yang kamu butuhkan." Salsa menarik napas panjang. Kata-kata itu dulu adalah doa yang selalu ia panjatkan. Tapi kini terasa terlambat. "Kenapa kamu baru sadar sekarang, saat aku hampir menemukan diriku lagi?" bisiknya. Haris menatapnya bingung. "Apa maksudmu?" Salsa berdiri, menatap suaminya dengan mata yang tak lagi penuh ketergantungan, melainkan keberanian yang baru tumbuh. "Aku ingin menjadi wanita yang hidup, bukan sekadar ada." Ucapannya seperti tamparan halus pada ego Haris. Dan pria itu, untuk pertama kalinya, merasa takut kehilangan. Sementara itu di garasi, Aldo bersiap bekerja. Namun langkahnya terhenti ketika Haris tiba-tiba muncul di depannya. "Aku pengin ngomong," ucap Haris tegas. Aldo menegakkan tubuh. "Baik, Pak." Tatapan Haris tajam. "Jangan campuri urusan rumah tangga saya." Aldo terdiam, menahan diri untuk tidak membela hati yang sudah ia tancapkan di tempat yang salah. Atau mungkin yang tepat? "Saya hanya melakukan pekerjaan saya," jawab Aldo pelan. Haris mendekat, suaranya lebih rendah, tapi penuh ancaman. "Kalau saya lihat kamu lebih dari sekadar supir lagi, kamu anggap kontrakmu selesai."
Ada sesak yang menekan dada Aldo. Bukan karena ancamannya, tapi karena itu berarti menjauh dari Salsa. Aku nggak peduli apa yang terjadi semalam, lanjut Haris, Salsa tetap istri aku. Aldo mengepalkan tangan, menahan sesuatu yang ingin meledak. Kalau Bapak benar-benar sayang sama Bu Salsa, katanya akhirnya, jangan cegah orang yang bisa bikin dia tersenyum. Haris terdiam. Seolah kalimat itu menusuk tepat di tempat yang paling ia takuti. Dua pria, satu wanita, dan hati yang sudah lama retak, kini diperebutkan. Di balik jendela, Salsa melihat semuanya. Dan hatinya semakin tidak bisa berpura-pura. Karena kadang, hal yang paling menakutkan bukanlah dikhianati, tapi jatuh cinta lagi pada orang yang tidak seharusnya. Hari itu terasa panjang bagi Salsa. Ia berusaha menjalani rutinitas seperti biasa, namun pikirannya terus kembali pada kejadian pagi tadi. Ancaman Haris pada Aldo, sorot mata Aldo yang terluka, dan rasa bersalah yang semakin memeras jantungnya. Di dapur, Salsa mencoba mengalihkan perasaan dengan memasak makan siang. Namun tangannya gemetar saat ia memotong bawang. Bukan karena perihnya, tapi karena ia takut masa lalunya kembali menyeretnya masuk ke dalam gelap. Tiba-tiba, suara pintu dapur terbuka pelan. Aldo berdiri di sana. Bu, saya cuma mau bilang, saya nggak apa-apa. Suaranya rendah, tapi menenangkan. Salsa menatapnya. Maaf, aku jadi bikin kamu dalam masalah. Aldo menggeleng. Masalah saya itu cuma satu. Kalau ibu terus merasa sendiri. Kalimat itu membuat napas Salsa berhenti sesaat. Ada kehangatan yang menembus lapisan dingin di hatinya. Kalau ibu butuh teman cerita, saya ada. Aldo melangkah sedikit lebih dekat. Dan kalau suatu saat ibu pengin pergi dari rasa sakit itu. Tatapannya dalam, menusuk perasaan paling rapuh dalam diri Salsa. Saya akan nyetirin ibu, kemanapun ibu mau. Hati Salsa melemah, seolah ia menemukan rumah, di tempat yang tak pernah ia perhitungkan sebelumnya. Namun sebelum ia sempat menjawab, suara langkah tiba-tiba terdengar dari arah ruang tengah. Haris muncul dengan wajah curiga. Apa yang kalian lakukan? Salsa refleks menjauh. Aldo langsung menunduk. Tidak apa-apa. Aldo cuma tanya soal pekerjaan, jawab Salsa cepat. Haris menatap keduanya dengan dingin. Tatapan yang berusaha menahan badai cemburu di balik wajah datarnya. Kamu ikut saya ke atas. Sekarang. Perintah itu bukan sebuah ajakan, melainkan kepemilikan yang ingin dipamerkan. Salsa menatap Aldo sebentar. Cukup lama untuk memberi pesan tanpa kata. Tolong, jangan menjauh. Kemudian ia mengikuti Haris naik ke lantai 2. Dan setiap anak tangga terasa seperti menjauhkannya dari keputusan yang benar. Di dalam kamar, Haris menutup pintu. Wajahnya memerah menahan emosi. Kamu sekarang beda, Sa. Kenapa? Suara itu bukan lembut, tapi penuh kecurigaan. Salsa menatapnya dengan tenang, meski dadanya dipenuhi ketakutan. Aku cuma mulai sadar bahwa aku juga berhak bahagia. Haris menganga kecil, tak menyangka istrinya akan berkata seperti itu. Apa kamu jatuh cinta sama supir itu? Pertanyaan yang selama ini ia simpan akhirnya keluar. Salsa terdiam. Tak berani mengaku. Tak sanggup membohongi dirinya sendiri. Haris mendekat. Menggenggam kedua pundaknya terlalu kuat. Jawab. Suaranya bergetar. Salsa menahan napas. Ketakutan lama kembali menghantamnya. Aku jatuh cinta pada hidupku lagi. Jawabannya pelan, namun tegas. Haris terdiam. Karena ia tahu, itu lebih menyakitkan daripada mengaku cinta pada pria lain. Salsa menatap matanya. Kamu takut kehilangan aku? Atau kamu cuma takut kehilangan kendali? Pertanyaan itu menusuk ego Haris seperti pisau tajam. Ia melepaskan genggamannya, mundur, dan menunduk. Untuk pertama kalinya, pria itu terlihat kalah.
Salsa duduk di tepi ranjang setelah Haris melepaskan genggamannya. Ruangan terasa sempit, seolah udara pun menahan napas melihat percakapan mereka. Haris, ucapnya pelan. Kita bisa baik-baik kalau kamu mau berubah. Tapi berhentilah melihatku seolah aku milikmu, bukan pasanganmu. Haris mengusap wajahnya keras, menahan amarah dan ketakutannya sendiri. Kamu bicara seolah aku monster, gumamnya dengan suara serak. Salsa menggeleng lemah. Aku cuma bicara sebagai seorang istri yang sudah terlalu lama diam. Sunyi menyelinap di antara mereka. Waktu kamu selingkuh dulu. Salsa menelan perih yang kembali menyala. Aku memaafkanmu, karena aku percaya kita masih bisa memperbaiki semuanya. Tatapan Haris membesar. Ia tidak menyangka Salsa akan membuka luka itu lagi. Tapi kamu tidak pernah benar-benar menyesal. Mata Salsa mulai basah. Kamu cuma takut dihukum, bukan takut kehilangan aku. Haris terpaku. Tidak ada pembenaran yang bisa ia ucapkan. Karena semua itu benar. Salsa berdiri. Aku butuh ruang untuk bernapas. Ia berjalan menuju pintu. Namun sebelum membukanya, ia menoleh sebentar. Kalau kamu benar-benar ingin mempertahankan rumah tangga ini, buat aku percaya lagi. Kemudian ia pergi meninggalkan Haris sendiri. Dengan pikiran yang berantakan dan hati yang mulai retak di tempat yang tak bisa ia perbaiki dengan mudah. Cinta ini akan membawa perang. Di dalam rumah, Salsa berusaha melepaskan diri. Haris, lepaskan. Haris meletakkan jari di bibirnya. Kamu milikku. Itu bukan cinta. Itu ketakutan. Ketakutan seorang pria yang baru menyadari ia bisa kalah. Salsa menatapnya dengan mata yang tidak lagi sama. Ada keberanian. Ada luka yang berubah menjadi kekuatan. Haris, bisiknya. Aku mulai kehilangan rasa bukan karena aku berubah. Air matanya jatuh. Tapi karena kamu yang membuatku berhenti mencintai. Haris tercekat. Dan untuk pertama kalinya, ia menangis. Namun, tangis itu datang terlalu terlambat. Malam turun perlahan, dan suasana rumah terasa seperti perang yang hanya menunggu peluru pertama ditembakkan. Salsa duduk di kamar tamu. Ia memilih menjauh daripada tidur di samping Haris malam itu. Kepalanya dipenuhi suara-suara yang ia coba diamkan. Di luar, langkah kaki terdengar semakin mendekat. Pintu berderit terbuka. Haris berdiri di ambang pintu. Wajahnya penuh kegelisahan dan ego yang terluka. Aku gak bisa tidur, ucapnya pelan. Salsa menghela napas tanpa menatapnya. Aku butuh sendiri. Haris melangkah mendekat. Salsa, aku cinta kamu. Kata itu jatuh begitu berat. Seolah baru pertama kali ia mengucapkannya dengan jujur. Salsa mendongak menatapnya. Kalau kamu cinta, kamu gak akan bertindak seakan aku benda. Haris terdiam. Ia mendekati Salsa dan meraih tangannya, mencoba memaksa kembali ke pelukannya. Salsa menepis cepat. Jangan sentuh aku. Nada itu tegas. Bukan lagi nada istri yang takut, melainkan wanita yang menyadari nilainya sendiri. Haris mundur selangkah. Ia mengusap rambutnya frustasi. Dia merusak kita. Suaranya bergetar. Supir itu, dia yang bikin kamu berubah. Salsa berdiri. Wajahnya tenang namun tajam. Aku berubah karena akhirnya aku sadar. Aku berhak bahagia. Haris menghentak meja kecil di sampingnya hingga barang-barang jatuh berantakan. Cukup. Salsa tidak mundur. Tidak lagi gentar. Haris, aku gak akan biarkan kamu menyakitiku lagi. Fisik, mental, atau harga diri. Kata-kata itu seperti palu yang memecahkan rantai lama yang selama ini membelenggunya. Haris terdiam. Ia menatap Salsa lama sekali. Sampai akhirnya, kalau begitu, aku gak akan biarin dia dekat kamu lagi, gumamnya dingin. Ia keluar dari kamar, meninggalkan ancaman yang menggantung di udara. Pintu tertutup keras.
Salsa menggigit bibir menahan tangis. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu Haris akan melakukan sesuatu, dan itu bisa membahayakan Aldo. Di garasi, Aldo masih belum pulang. Ia duduk sendirian, termenung. Berkali-kali ia mengepalkan tangan dan melepaskannya lagi. Ia tahu Haris tidak akan tinggal diam, dan ia siap menanggung semua risiko itu. Namun yang tidak siap ia hadapi adalah kehilangan wanita yang ia cintai sebelum ia sempat menyatakan perasaannya dengan sebenar-benarnya. Lampu garasi berkelip. Angin malam bertiup dingin. Aldo mengangkat kepalanya ke arah jendela lantai 2. Cahaya masih menyala di kamar tamu tempat Salsa berada. Ia mengejar satu harapan dalam hati. Semoga dia baik-baik saja. Namun jauh di ujung sana, seseorang diam-diam mengamati dari bayangan, membawa rencana yang tidak akan berakhir dengan tenang. Persimpangan takdir ini baru saja dimulai. Pagi itu datang tanpa ketenangan. Salsa baru saja meneguk seteguk air ketika suara dering ponselnya memecah sunyi. Nomor tak dikenal. Ia sempat ragu sebelum mengangkat. "Halo." Suara seorang wanita terdengar di ujung sana. Lembut, namun penuh amarah yang tertahan. "Kamu Salsa?" Nada yang langsung menusuk. Salsa mengerutkan kening. "Iya." "Ini siapa?" "Aku Rani." Wanita itu menarik napas berat. "Aku calon istri laki-laki yang kamu dekati." Seketika, jantung Salsa serasa berhenti berdetak. "Calon istri." Kata itu menggema di kepalanya. Rani melanjutkan dengan suara dingin. "Jangan pura-pura gak tahu." "Aldo." "Aldo?" Salsa menahan tangannya yang mulai bergetar. "Kami sudah bertunangan. Segera menikah." Nada Rani menegas. "Jadi tolong jauhkan dirimu dari Aldo." Untuk sesaat, dunia seperti meruntuhkan harapan baru yang mulai tumbuh. "Aku gak pernah tahu." Suara Salsa melemah. "Sekarang sudah tahu." Jawaban itu seperti pintu yang ditutup tepat di wajahnya. Sambungan terputus. Salsa terduduk, memegangi dadanya yang serasa diremas. Ia merasa bodoh. Merasa terlalu cepat percaya pada kehangatan baru itu. Atau, apakah semua itu hanya salah paham? Sementara itu, Aldo yang sedang mencuci mobil mendengar seseorang memanggil dari gerbang. "Rani." Berdiri dengan wajah tegang dan mata penuh kecemburuan. Aldo terkejut. "Kamu ngapain kesini?" Rani melipat tangan di dada. "Kamu pikir aku akan diam aja lihat kamu deket sama ibu majikan?" Aldo menarik napas berat. "Rani, kamu salah paham." "Salah paham?" Rani melangkah mendekat. "Jadi kamu gak punya perasaan apa-apa sama dia?" Hening. Aldo tak langsung menjawab. Dan ketidakmampuan menjawab itu adalah jawaban. Air mata Rani jatuh. "Berarti semua janji kamu cuma angin lewat." Aldo menunduk. "Aku gak bohong waktu bilang aku sayang kamu. Tapi, entah kenapa, semuanya berubah." Rani menatapnya dengan luka yang dalam. "Kamu jatuh cinta sama dia." Aldo menutup mata. Keheningan adalah pengakuan yang paling menyakitkan. Rani memalingkan wajah, menahan tangis. "Kamu lupa diri. Dia istri orang." Aldo menatap Rani dengan mata yang juga basah. "Aku berusaha mengingatkanku sendiri setiap hari. Tapi hati aku gak nurut." Dari arah balkon lantai 2, Salsa melihat semuanya. Melihat kenyataan itu dengan mata yang basah. Dan hati yang hancur kira-kira sama kerasnya seperti dulu, ketika Haris mengkhianatinya. Namun rasa sakit ini berbeda. Karena ia baru saja menemukan sesuatu yang lama hilang. Lalu kehilangannya lagi bahkan sebelum sempat ia genggam. Salsa menutup tirai. Dadanya sesak. "Aku terlalu berharap." Bisiknya patah. Untuk pertama kalinya, ia merasa kalah tentang cinta, 2 kali dalam hidupnya. Dan di bawah sana, Aldo mendongak.
hanya untuk melihat tirai kamar tertutup perlahan. Ia tahu, Salsa mendengar semuanya. Dan itu menyakitkan lebih dari apapun. Karena cinta yang terlambat, lebih menyiksa daripada cinta yang tak pernah datang. Siang itu terasa lebih gelap dari biasanya. Salsa duduk di ruang kerjanya, memandangi jemarinya sendiri yang dingin. Kata-kata Rani masih terngiang jelas di dalam kepalanya. Aku calon istri laki-laki yang kamu dekati. Ia menutup mata, mengutuk dirinya yang kembali percaya pada sesuatu yang tidak pasti. Namun di balik rasa sakit itu, ada rasa lain yang tak bisa ia bantah. Ia memang menyayangi Aldo, melebihi apa yang seharusnya. Tiba-tiba pintu ruang kerja diketuk pelan. Aldo berdiri di sana. Wajahnya penuh ragu, takut, dan penyesalan yang tak sanggup ia sembunyikan. "Ibu, boleh saya bicara?" Suaranya serak. Salsa mencoba terlihat tegar. "Masuk." Aldo melangkah pelan, seperti seseorang yang takut lantai akan runtuh di bawah kakinya. "Saya tahu ibu lihat tadi." Ia berhenti sejenak, menelan kegelisahan yang menyesakkan dada. "Aku gak pernah tahu kalau kamu sudah bertunangan," ucap Salsa lebih dulu. Suara itu terdengar seperti upaya terakhir menutup luka sendiri. Aldo menggeleng. "Itu hubungan yang sudah hampir berakhir. Aku cuma bertahan karena rasa kasihan." Salsa bangkit, menatapnya langsung. Kasihan bukan alasan untuk memulai cinta yang baru. Aldo maju selangkah. Suaranya pecah. "Aku gak pura-pura, Bu. Semua yang aku rasain buat ibu, nyata." Salsa menahan napas. Perasaan itu menggema dalam dirinya. Namun ia memaksa diri tetap rasional. "Kalau kamu mencintaiku, kamu juga harus lindungi aku dari skandal yang akan menghancurkan hidupku." Aldo mengepalkan tangan. "Saya gak peduli apa kata orang. Saya cuma peduli sama ibu." "Saya peduli," potong Salsa lirih. "Aku sudah hancur sekali dalam hidupku. Aku gak sanggup kalau harus hancur lagi dengan cara yang sama." Aldo terpaku. Wajahnya menegang menahan sakit dari kata-kata itu. "Salsa," ia memanggil tanpa lagi memanggil ibu. Nada yang keluar begitu personal dan penuh rasa sesungguhnya. "Aku jatuh cinta sama kamu. Tanpa perisai. Tanpa alasan. Tanpa penyangkalan." Air mata Salsa mengalir di pipinya. Karena ia merasa hal yang sama. Namun ia menggeleng pelan. "Aldo, kita gak bisa." Aldo memejamkan mata, menahan gelombang rasa yang siap pecah. "Apa karena Rani?" Aldo mencoba satu harapan terakhir. "Bukan." Salsa menyeka air matanya yang jatuh. "Tapi karena aku masih terikat dengan seseorang yang sudah terlalu sering membuatku lupa siapa aku." Aldo menatap Salsa dengan luka yang jujur. Lalu ia berkata, dengan suara yang paling pria itu punya, "Sampai kapan kamu mau bertahan di tempat yang bikin kamu mati pelan-pelan?" Pertanyaan itu menghantam Salsa tepat di titik paling rapuh. Ia terisak, bukan karena Aldo salah, tapi karena ia benar. Aldo menunduk, memberi ruang. "Saya gak akan maksa." Bahunya turun, menyerah pada kenyataan pahit. "Tapi saya akan selalu ada kalau kamu butuh pergi dari rasa sakit itu." Ia melangkah ke pintu. Namun sebelum keluar, ia menoleh untuk terakhir kali. Tatapan yang menyimpan seluruh perasaan yang belum bisa ia serahkan secara utuh. "Jangan hilang lagi, Bu." Bisikan yang meninggalkan luka dan harapan sekaligus. Pintu menutup pelan. Dan tabir keheningan kembali menelan segalanya. Salsa berdiri mematung. Air matanya terus mengalir. Karena cinta, bukan tentang siapa yang datang, tetapi tentang siapa yang benar-benar membuatmu hidup. Hari-hari berikutnya, kehidupan Bu Ratna dan Ardi berubah pelan namun pasti. Mereka tak lagi menutup-nutupi rasa yang sudah tumbuh. Namun cinta mereka bukan tanpa ujian. Masyarakat mulai berbisik, janda kaya dapat supir muda. Ardi pasti mau hartanya.
Bu Ratna hampir menyerah karena tekanan itu. Ia takut putrinya, Naya, terluka oleh omongan orang. Tapi justru Naya, yang paling mengerti, menggenggam tangan ibunya. Bu, kalau beliau membuat ibu tersenyum lagi, berarti beliau orang baik. Kalimat itu menjadi keberanian. Suatu sore, di bawah langit jingga, Bu Ratna berdiri di depan Ardi di teras rumah. Ardi, aku tidak bisa menjanjikan hidup sempurna. Aku hanya tahu, kamu membuat hidupku terasa bernilai lagi. Ardi menatapnya mantap. Saya tidak butuh kemewahan, Bu. Saya hanya ingin tetap di sisi ibu, menjaga ibu, sebagai lelaki yang mencintai sepenuh hati. Dengan air mata jatuh perlahan, Bu Ratna mengangguk. Hari itu, tanpa pesta besar, tanpa gaun mewah, hanya keluarga dan beberapa sahabat. Mereka mengikat janji dalam kebersahajaan yang hangat. Dan yang paling indah, Ardi tidak lagi menjadi supir. Ia menjadi partner bisnis Bu Ratna dalam usaha kuliner yang mereka rintis bersama. Rumah itu tak lagi sunyi. Cinta mereka bukan romansa sempurna, tapi cinta yang bertahan setelah terjatuh. Itulah cinta yang sesungguhnya. Hikmah dari cerita ini, bahwa cinta tidak selalu datang di awal perjalanan. Kadang cinta hadir setelah kita melalui luka yang panjang. Tidak peduli status atau masa lalu, yang terpenting adalah ketulusan, kesetiaan, dan keberanian untuk mempertahankan orang yang membuat kita merasa berharga. Jangan pernah takut memperjuangkan kebahagiaanmu sendiri, selama kamu tidak menyakiti siapapun di dalamnya. Cerita ini adalah fiktif, dibuat seperti nyata agar kita bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Bila ada kemiripan nama, tempat, atau kejadian, itu hanya sebuah kebetulan belaka. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian menyukai alur ceritanya, jangan lupa tinggalkan komentar, like, dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik berikutnya.